Kalau kalian lihat soal pelakor nih ya, kalau Dilan, kamu ke-trigger nggak kadang-kadang kalau baca berita atau apa gitu? Iya, ke-trigger sih, karena pernah jadi korban kan. Baik, kita sudah bersama dengan ibu-ibu nih, hari ini kita sama ibu-ibu, anaknya istirahat dulu ya. Tapi aku mau nanya, nih kamu dengan anak 5. Iya. Gimana ngatur waktunya? Kamu bangun jam berapa ya? Pasti subuh. Hybrid. Iya. Bali Jakarta lagi. Aku sebenarnya bukan morning person, Kak. Jadi kayak aku dapat dinas malam, nanti suami dinas pagi. Cuma kalau bangun tidur dan lain-lain tuh pasti kan pagi-pagi aku nyiapin anak dulu kan. Tapi once mereka udah berangkat aku bobo lagi. Oke, bobo lagi. Terus misalnya, tapi kamu nganter anak sekolah atau enggak? Depend, kadang ngantar, kadang enggak. Cuma yang pasti sih kegiatan kita kalau jemput pulang sekolah itu kita. Oke. Tapi kalau pagi-pagi enggak tergantung. Hal yang paling hektik ketika ngurus anak 5 tuh pada saat momen-momen apa tuh biasanya? Mau berangkat sekolah, mau makan, menyiapin mereka makan, pulang sekolah, momen tidur, ya pada dasarnya semuanya ya. Dia mau tidur tuh apa satu-satu di atau Iya, ngumpul kayak aja semua? disuruh tidurnya itu. Oh, Kak. disuruh tidurnya susah ya, jadi Iya. check-in satu-satu. Iya, satu-satu. Oke. Sekarang hybrid karena yang lain pakai video call kalau kamu lagi di Jakarta, yang lain di Bali. Iya, kalau kayak sekarang aku di Jakarta, ya gimana pun kan walaupun ada bapaknya, tapi kan tugas domestik kan tetap ibu kan. Jadi Iya. kayak makan aku video call, mau tidur video call, berangkat sekolah video call gitu. Terus Make bapaknya dapat waktunya kapan nih? dapat aja lah. Malam-malam kan pasti dapat. Tapi kan waktu sekolah mereka panjang Kak, dari pagi sampai jam 3 ya. Udah itu aku berdua doang sama suami. Oke. Nah, sekarang kita mau nanya pendapat kalian ya tentang apa sih podcast All Pelakor. Iya, soal pelakor. Berdua nih kita mau tanya pendapat kalian tentang pelakor. Dari sisi apa sih sebenarnya pertanyaannya? Coba kita lihat dulu videonya. Oke, pertanyaannya, kalau kalian lihat soal pelakor nih ya, itu kadang-kadang suka atau baca berita atau apapun gitu ya, itu suka men-trigger kalian nggak sih? Kalau Dilan, kamu ke-trigger nggak kadang-kadang kalau baca berita atau apa gitu? Iya, ke-trigger sih, karena pernah jadi korban kan. Iya, pasti kayak, kok gitu sih, kok sekarang makin banyak ya? Oke. Kalau kamu, Ratna, semakin banyak di berita di luar sana gitu. Iya. Kalau perselingkuhan tentu aku nggak setuju ya gitu. Tapi kalau misalkan suami nikah lagi ya itu kan udah ada syariat di dalam Islam gitu. Jadi kalau ternyata emang harus terjadi ya udah gitu. Toh banyak yang fine-fine aja. Gitu. Oh gitu. Kamu udah menjadi perbincangan dan udah siap tuh kamu kalau misalnya seandainya begitu. Ya udah siap sih kalau suami aku nikah lagi emang. Toh begitu juga gitu di keluarga aku kan gitu. Jadi memang kalau ternyata dia mau nikah lagi ya udah harus siap. Oke. Karena umur biologis laki-laki dan perempuan nggak Beda. bisa, iya beda gitu. Kita harus terima fakta, jangan cuma karena main perasaan dan terlalu merasa memiliki entitled kebutuhan laki-laki nggak terpenuhi. Oke. Apa pengaturanmu ya? Ini kan pasti tetap butuh pengaturan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang sudah kamu bayangkan akan kamu terapkan kalau seandainya suami kamu poligami. Aku sih lebih dari komunikasi aja kali ya, Tetap dan saling komunikasi. menjaga perasaan gitu. Kayak Misalnya? dia punya kehidupan baru, jangan melupakan kehidupan yang udah sama kita, dan gimana caranya anak-anak terima semua apa yang sudah berjalan tetap baik-baik aja gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kalau semua para pihak terima ya harusnya sih nggak berat gitu kan. Toh selama ini yang udah berjalan juga aman-aman aja. Oh, maksudnya selama ini udah berjalan aman-aman aja. Iya, di kehidupan keluarga aku aman-aman aja. Oh, bisa ya? Bisa, akur-akur aja. Akur-akur aja, tapi syaratnya adalah Syaratnya ya masing-masing harus fokus pada kewajiban. Gitu. Kok kan aku keluarga Arab Kak, jadi kayak poligami itu udah yang ya udahlah. oh, jadi syaratnya adalah masing-masing fokus pada kewajiban. Kalau Dilan jangan dia langsung mikir loh, dia langsung gini. Kalau kamu seandainya punya pasangan lagi, terus kamu misalnya dia mau nikah lagi, kamu siap atau tipe yang nggak siap? Mungkin kalau aku lebih ke nggak siap ya. Nggak siap ya? Iya. Karena gini, tentu kalau misalnya kita mau melakukan poligami itu kan nggak semata-mata cuma kayak oke, kewajiban biologis segala macam. Cuma dasarnya apa? Ada urgensi nggak di situ? Oke. Dan Kalau misalnya pengaturannya masih muda, ya yang dibantu juga. Kan kalau sunnahnya Nabi kan nggak semata-mata cuma kayak gitu kan. Yang dia bantu itu adalah janda-janda yang sudah ditinggal wafat suaminya berperang. Dan itu pun peran suami juga harus betul-betul bisa
mengatur Adil. dengan adil. Oke, baiklah. Dilan dan Rata, terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan berbagi diskusi hari ini. Dan terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.